Assalamualaikum, saya Artes Putra Dewi SE, calon anggota DPRD Kabupaten Mukomuko, daerah pilih 1, nomor urut 8, akan berbagi 8 tips dan trik anak cepat membaca untuk orang tua, sesuai dengan pengalaman yang telah kami jalani dan terbukti efektif untuk anak usia dini. Yang pertama, komitmen. Kedua, tumbuhkan semangat anak untuk membaca. Yang ketiga, jaga semangat anak membaca. Yang keempat, jangan dipaksakan untuk menguasai materi banyak. Kelima, rutin. Keenam, ajari kejujuran sejak dini. Ketujuh, luangkan waktu untuk buah hati walaupun sebentar. 8, perhatikan kebutuhan anak seperti hiburan, rekreasi, ujian, sanjungan, dan lain-lain. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan rincian dari 8 poin yang telah saya sampaikan tadi. Yang pertama, komitmen. Yang kami maksud di sini adalah seluruh anggota keluarga turut dan mendukung sang anak agar mau belajar. Karena komitmen ini adalah kunci pembuka keberhasilan dalam metode membaca tanpa eja ini. Meliputi seluruh anggota keluarga, baik itu ayah, ibu, kakak, adik, semua harus mendukung. Sebab jika ada salah satu yang mematahkan semangat, maka butuh beberapa waktu, bahkan anak bisa trauma atau sama sekali tidak mau belajar. 2, munculkan semangat anak untuk membaca. Inilah yang paling sulit untuk anak di usia dini, karena faktor utama keberhasilan adalah dari anak sendiri yang didukung oleh orang tua, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Jika kemauan sang anak belum ada, bagaimanapun caranya dan metode apapun yang kita sajikan akan mengalami kesulitan, bahkan gagal. Tapi tenang, banyak cara jika yang kita hadapi anak sendiri. Tentu butuh biaya dan pengorbanan, seperti dengan melihat minat dan hobi anak terhadap sesuatu. Contohnya, anak pengen mobil-mobilan karena lihat temannya punya mobil-mobilan, atau sang anak pengen punya sepeda dan lain sebagainya. Jika tahu keinginannya sangat luar biasa besar, maka dengan mudah kita bisa arahkan, seperti ucapkan, "Nak, belajar membaca yuk. Nanti kalau sudah bisa baca, dibelikan papa mainan atau sepeda." Nah, dengan demikian anak akan termotivasi. Tapi ingat, orang tua harus komitmen dengan ucapannya, jangan hanya janji-janji saja. Setelah benar-benar tercapai, harus ditepati janjinya. Jika tidak ditepati, akan hilang kepercayaan anak terhadap orang tua. 3, biasakan anak dengan kejujuran. Orang tua sangat penting perannya dalam kepribadian anak. Ada saatnya bergurau, ada saatnya tegas. Jangan sekali-sekali membohongi anak lantaran anak sering menangis. Alangkah baiknya alihkan perhatian kepada hal yang lebih menarik. Ada beberapa contoh yang pernah dilakukan orang tua terhadap anaknya yang berakibat tidak baik pada anak. Contohnya, "Diam nak, ada orang gila yang mencari orang nangis." Padahal sebenarnya di sekitar tidak ada orang gila. Sederhana tapi tidak baik untuk sang anak. Imbasnya, jika anak mengetahui kalau dibohongi, kepercayaan anak terhadap orang tua akan terkikis. Jika menemui orang yang berbohong, alangkah baiknya kita nasihati, seperti, "Nak, bohong itu tidak baik, nanti dimarahi Allah, dijauhi teman," dan banyak lagi cara yang lebih bijak untuk sang anak. Dengan demikian, anak akan terbiasa jujur. 4, jangan dipaksakan untuk menguasai materi banyak, karena kemampuan anak masih dalam pertumbuhan. Maka belajar pun butuh proses, tidak langsung serta-merta, tahap sedikit demi sedikit sebisa mungkin. Jika dipaksakan, sang anak malah trauma dan tidak mau belajar. Yang lebih parah lagi, anak akan menjauhi orang tua jika diajak belajar. Nah, inilah sebenarnya sang anak sudah trauma. Ciptakan suasana hati anak yang menyenangkan untuk belajar, jangan dipaksakan. 5, rutin. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan bagaimana cara mengajari anak. Terus rutin, sedikit tetapi rutin akan lebih baik daripada banyak tetapi jarang, karena terbukti banyak anak cerdas bermula dari rutin belajar. 6, selalu jaga semangat anak untuk belajar membaca. Banyak
cara yang bisa dilakukan untuk menjaga semangat anak untuk mau membaca. Di antaranya selalu dipuji, diberi imbalan jika target tercapai, membelikan buku bergambar, dan lain sebagainya. 7. Jelaskan kata-kata yang tidak dimengerti anak dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Pada tahap kata demi kata, anak akan mudah ingat jika tahu maknanya. Jika orang tua kesulitan, bisa cari bantuan dengan membuka Kamus Belajar Bahasa Indonesia atau KBBI. Atau bagi orang tua yang mempunyai HP dan tablet Android, bisa download aplikasi KBBI. Mudah dipakai dan banyak penyedia gratis. 8. Luangkan waktu untuk buah hati walaupun sebentar. Alangkah baiknya orang tua meluangkan waktu untuk bercengkrama bersama keluarga, khususnya kepada buah hati Anda. Bisa dengan cara bermain sambil belajar, liburan, rekreasi, dan hal-hal yang membuat anak tidak suntuk dan bosan. Mari kita bersama-sama ciptakan generasi yang cerdas, berakhlakul karimah. Semoga bermanfaat. Wassalam.